Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kenalin, nama saya Ratu Ayu Kapsari dengan akhiran NIM 054 dari kelas 3E. Kali ini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Membongkar Siklus Korupsi di Indonesia, Mengapa Upaya Pemberantasan Tidak Berkelanjutan, dan Bagaimana Membangun Strategi Integritas Nasional. Nah, mulai dari pengenalan ya teman-teman. Jadi di sini korupsi di Indonesia bukan hanya kejahatan terhadap hukum, tetapi juga penyakit sistem yang memang telah mengakar dalam struktur kekuasaan dan budaya politik. Yang mana artinya fenomena ini kan bukan sekedar tentang individu yang serakah ataupun tamak, tetapi tentang sistem yang memungkinkan perilaku koruptif ini terus berulang dari masa ke masa. Nah, next, ada pendahuluan. Jadi kondisi korupsi di Indonesia ini memperlihatkan adanya siklus yang terus berulang, dimulai dengan semangat reformasi yang tinggi, kemudian melemah akibat resistensi politik, terus juga lemahnya akuntabilitas, serta minimnya penanaman nilai integritas di kalangan birokrat. Nah, rumusan masalah utama dalam esai ini adalah mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan, dan bagaimana strategi anti korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial dapat dirancang untuk konteks pemerintahan Indonesia saat ini. Nah, tujuan dari kajian ini adalah untuk membangun pemahaman baru bahwa pemberantasan korupsi ini tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga membutuhkan perubahan sistem dan budaya integritas nasional. Nah, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Ada 3 teori utama yang digunakan untuk menganalisis masalah ini. Jadi yang pertama itu ada teorinya Principal Agent karya Klitgard 1988. Yang mana teori ini menjelaskan bahwa korupsi muncul ketika pejabat publik ataupun agen ini memiliki kewenangan besar, namun pengawasan dari masyarakat sangat lemah. Yang mana kan artinya ini di kondisi seperti itu dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang kedua ada teori institusional yang menekankan bahwa struktur kelembagaan dan aturan ini sangat mempengaruhi perilaku birokrasi. Jika institusinya lemah, lalu juga normanya ini permisif, ya maka korupsi ini akan terus berkembang gitu dan juga akan terus berkelanjutan. Lalu yang ketiga, ini ada teori preventive system karya BAT 2017 dan OECD 2023 yang mana menyatakan bahwa pencegahan korupsi melalui transparansi, pendidikan, lalu juga partisipasi publik itu lebih efektif dibanding hanya mengandalkan hukuman ataupun penindakan hukuman itu. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada pembahasan. Mulai dari yang pertama ini ada jejak sejarah korupsi di Indonesia. Nah, mulai dari sejak masa prakolonial hingga kolonial, penyalahgunaan kekuasaan ini sudah terjadi dalam bentuk pungutan liar, lalu juga monopoli dagang. Nah, selanjutnya setelah itu di masa Orde Lama, pada masa Orde Lama itu muncul penyelewengan devisa dan juga praktik impor yang tidak transparan. Nah, sementara pada masa Orde Baru, korupsi ini menjadi sistem yang diwarnai kolusi dan juga nepotisme, di mana kroni penguasa itu menguasai proyek besar negara. Nah, selanjutnya di masa reformasi, di mana ini kan memang melahirkan KPK ya. Nah, namun revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 itu justru melemahkan independensinya. Di tahun 2023 saja tercatat bahwasannya ada 597 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 12,2 triliun. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada jenis dan juga pola korupsi. Korupsi di Indonesia ini hadir dalam berbagai bentuk, baik dari penyalahgunaan jabatan, suap, lalu ada gratifikasi, markup anggaran, dan juga jual beli jabatan. Nah, sektor yang paling rentan adalah pemerintah daerah, keuangan, dan juga infrastruktur.
Nah, ada kasus nih seperti IKTP dan tambang timah. Ini kan menunjukkan ya adanya kolusi antar lembaga dan juga dampak sosial ekonomi yang luas. Nah, teori partisipal agent di sini membantu menjelaskan bahwa pejabat publik itu seringkali bertindak tanpa pengawasan yang memadai, sehingga sistem pengendalian menjadi lemah. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab kegagalan lembaga anti korupsi. Ada 3 penyebab utama. Yang pertama mulai dari struktural, di mana ini koordinasi antar lembaganya yang lemah dan juga ego sektoralnya tinggi gitu. Lalu dari aspek politik. Nah, jadi di sini tuh ada intervensi dari elit politik dan juga regulasinya ini sangat lemah seperti revisi Undang-Undang KPK. Nah, lalu dalam aspek budaya, masyarakat ini masih permisif gitu terhadap gratifikasi kecil, seolah-olah yang memberi hadiah ini adalah hal wajar. Jadi dalam konteks preventif sistem, pencegahan ini seharusnya difokuskan pada transparansi, edukasi, dan pengawasan publik. Nah, selanjutnya di sini ada perspektif multidimensional. Nah, korupsi itu berdampak lintas sektor, di mana dalam politik itu menciptakan patronase dan juga oligarki, di mana uang menjadi kunci kekuasaan. Lalu di ekonomi itu menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2-3% per tahun. Lalu ada hukum dan juga etika, yang dimana penegakan hukum itu cenderung elitis dan juga tidak konsisten. Lalu ada aspek sosial dan budaya nih, muncul norma yang permisif, lalu juga dimana korupsi ini dianggap yang biasa gitu ataupun hal wajar. Nah, slide selanjutnya di sini ada rekomendasi strategis yang dimana untuk memutus siklus korupsi ini yang dibutuhkan strategi integritas nasional yang terdiri dari 4 pilar. Itu yang pertama, pencegahan berbasis integritas dan juga pendidikan anti korupsi. Ini bisa mulai dari sekolah-sekolah sampai nantinya hingga ke lembaga pemerintahan. Lalu yang kedua di sini ada penguatan penegakan hukum dengan menjamin independensi lembaga anti korupsi. Lalu yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan e-government dan juga teknologi big data itu untuk memantau anggaran publik. Lalu yang keempat, ini ada peran aktifnya nih dari masyarakat dan juga media agar terus bisa terkontrol agar bisa terus terkontrol menjadi bagian dari budaya politik. Nah, secara konseptual, sistem ini membentuk model integritas nasional. Nih yang di bawahnya, di mana pemerintah pusat di sini berperan sebagai pembuat kebijakan. Lalu ada lembaga anti korupsi, ini sebagai pelaksana pengawasannya. Lalu selanjutnya ada teknologi, ini sebagai alat transparansi. Dan yang terakhir masyarakat, ini sebagai pengawas utamanya. Nah, next, kesimpulan, jadi korupsi di Indonesia ini bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga memang penyakit sistemik yang sudah mengakar dalam struktur politik dan juga birokrasi. Yang dimana upaya pemberantasan yang tidak berkelanjutan terjadi karena lemahnya sistem, resistensi politik, dan juga budaya yang permisif. Oleh karena itu, strategi anti korupsi harus dimulai dari pencegahan, lalu juga penegakan hukum yang independen, transparansi, serta keterlibatan aktif masyarakat. Nah, hanya dengan membangun integritas nasional, Indonesia dapatlah keluar dari harapannya dapat keluar dari siklus korupsi dan menuju pemerintahan yang bersih dan berkeadilan sosial. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.